Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan semangat terus hidup di dunia yang fana ini. Bertemu kembali dengan saya, Toda, dan rekan saya, Pak Haji, yang tidak mau disebutkan namanya dan selalu berdandan dan bersolek padahal dia tidak mau tampil kemana-mana, apalagi tampil di channel ini, di channel Eten, channel yang akan ngebahas film-film seru dan terbaik untuk kalian yang mau tahu alur sebuah film, tapi males untuk nontonnya. Iya. Oke, hari ini kita akan langsung saja membahas secara singkat film seru dan menegangkan. Film ini diadaptasi dari kisah nyata di mana tim Navy SEAL Amerika Serikat yang mengalami kegagalan tragis dalam sebuah misi. Film ini dirilis tahun 2013 dan disutradarai oleh Peter Berg yang katanya masih ada hubungan saudara sama Pak Haji. Tapi jangan percaya, saya aja nggak percaya, apalagi kalian jangan pernah percaya ya. Film ini berjudul Lone Survivor. Film ini bergenre action, penuh adrenalin, baku tembak, dan pastinya akan banyak adegan-adegan berdarah. Jadi kalau kalian agak mual lihat darah bercucuran, jari jemari putus, kepala tertembak, mata tercoblos oleh peluru, mending kalian nonton film-film yang lebih chill, santuy, dan family friendly. Lone Survivor ini mengangkat kisah tim Navy SEAL yang berisikan Marcus Luttrell yang diperankan oleh Mark Wahlberg, Michael Murphy yang diperankan oleh Taylor Kitsch, Matthew Axelson yang diperankan Ben Foster, dan Danny Deeds yang diperankan oleh Emil Hirsch. Keempat prajurit Navy SEAL ini mendapatkan tugas pengintaian di pegunungan Sautalo Sar, Afghanistan. Target mereka adalah seorang pemimpin Taliban bernama Ahmad Shah, pemimpin perlawanan di Provinsi Kunar. Misi ini tidak mudah karena kondisi lapangan yang berbukit membuat mereka sering kesulitan mendapatkan sinyal untuk berkomunikasi. Ya, padahal mah menurut saya nggak ada relevansinya antara bukit sama sinyal. Tapi mungkin karena ini kejadian lama ya, kejadian tahun 2005, di mana teknologi waktu itu masih jadul mungkin ya. Jadi susah sinyal, iya bisa jadi. Tak ada yang menyangka juga misi ini akan menjadi salah satu kegagalan paling tragis dalam sejarah pasukan elit Amerika. Ya oke lah, langsung saja tanpa berlama-lama, nggak usah nungguin Pak Haji yang lagi dandan, dia juga nggak mau tampil, langsung saja kita menuju ke alur filmnya. Film diawali dengan seorang pria penuh luka yang sedang dibawa untuk diselamatkan ke pangkalan militer. Iya, dia adalah Marcus Luttrell, tokoh utama dari film ini. Kisah akan berfokus kepada Marcus dan rekan-rekannya. Di sini, kisah itu bermula. Kisah yang menyebabkan Marcus beserta rekan-rekannya mengalami kegagalan yang tragis dan memilukan. Kita akan dibawa ke 3 hari sebelum kejadian tragis itu terjadi, di mana pagi yang cerah itu penuh dengan kehangatan dan canda tawa antara Mike, Marcus, Deeds, X, dan rekan-rekan lainnya. Sedang asik-asiknya sarapan, tiba-tiba Komandan Christensen, yang ini orangnya, memberikan informasi bahwa Red Wings akan berangkat ke titik pengintaian pada pukul 18.00 dan briefing 1 jam mendatang. Untuk yang nggak tahu Red Wings adalah operasi gabungan militer Amerika Serikat selama Perang Afghanistan. Perangnya saya nggak tahu tahun berapa dan sampai kapan gitu. Tapi setahu saya kejadian yang terjadi di film ini itu diambil tahun 2005. Lanjut, di ruangan briefing, tim sedang menyusun rencana untuk menangkap dan membunuh Ahmad Shah, yang ini orangnya yang nggak punya daun telinga. Disinyalir dia adalah komandan yang bertanggung jawab atas kematian marinir Amerika Serikat di Afghanistan Timur. Pada operasi militer kali ini, 4 orang akan dikirimkan ke suatu titik untuk melakukan pengintaian. Mereka adalah Letnan Mike sebagai komandan pengintaian, Deeds sebagai tim komunikasi, yang mana sebenarnya Deeds sudah menjelaskan akan terjadi kegagalan komunikasi karena kondisi lapangan yang tidak bersahabat, di mana banyak pegunungan bebatuan dan hutan belantara. Marcus sebagai tim medik. Nah, yang ini juga unik. Masa sih tim medik tidak dibekali obat-obatan atau apalah gitu, perban atau tolak angin lah biar nggak masuk angin, kan tugasnya di gunung. Tapi ya entahlah. Dan salah seorang lagi adalah X. Di sela-sela briefing ini juga diselipkan beberapa cuplikan betapa kejamnya Ahmad Shah dan tangan kanannya yang bernama Taraf. Ini orangnya. Dia memenggal kepala seorang warga Afghanistan yang dituduh membantu menyembunyikan militer Amerika Serikat. Lanjut, setelah selesai briefing strategi, Marcus dan kawan-kawannya menghadiri acara perpeloncoan anggota baru. Sebenarnya bukan perpeloncoan sih, kata komandannya ini presentasi atau perkenalan anggota baru ya. Di mana anggota baru itu bernama Patton Shen, atau kita singkat aja menjadi Sandy, yang ini orangnya.
Sandy menjadi bahan rundungan rekan-rekan lainnya karena dia diminta untuk memperkenalkan dirinya dengan tarian-tarian ala gay. Sebenarnya miris ya nasib si Sandy ini, cuma ya nantilah kita jelaskan di pertengahan film aja kenapa mirisnya. Mungkin Pak Haji yang akan menjelaskannya, karena saya mau gantian dulu sama Pak Haji, ini saya haus nih. Pak Haji, gantiannya Pak Haji. Oh iya, siap. Cek cek. Dan malam yang ditunggu itu pun tiba, di mana tim Red Wings diturunkan di lokasi yang gak jauh dari titik yang sudah disepakati untuk misi pengintaian dan penangkapan seorang Ahmad Shah. Setelah tim diturunkan, mereka langsung melaporkan posisi mereka berada ke pangkalan supaya dapat dipastikan komunikasi berjalan dengan lancar sesuai instruksi dari sang komandan. Tibalah mereka di waktu pagi. Langkah demi langkah, mereka terus melapor ke pangkalan supaya apa yang sudah disepakati saat briefing kemarin berjalan sesuai dengan perencanaan. Hingga akhirnya tibalah mereka di titik yang telah disepakati. Akan tetapi karena jarak pengintaian yang tidak bagus, mereka berpindah lokasi untuk mendapatkan pandangan yang lebih bagus lagi. Betul saja, setelah mereka berpindah ke posisi yang tepat, mereka langsung menemukan target yang selama ini menjadi incaran. Kemudian mereka langsung berusaha melaporkannya ke pangkalan. Tetapi tiba-tiba sinyal mereka hilang yang menyebabkan alat komunikasi mereka pun terputus. Keadaan demikian sangatlah fatal karena pangkalan tidak dapat menerima update lokasi keberadaan timnya serta informasi bahwa target sudah terlihat tidak dapat dilaporkan. Namun berkat wibawa sang letnan, mereka tetap santuy dan memilih untuk mundur beberapa meter dari lokasi untuk mendapatkan posisi yang pas supaya mereka dapat mencoba kembali komunikasi yang terputus sambil rebahan. Di waktu mulai mereka nyaman istirahat, disinilah awal bencana itu akan terjadi. Saat itu, Dit dan Markus melihat ada 3 orang penggembala kambing yang akan melintasi gunung. Dan secara nggak sengaja ketiga pengembala tersebut memergoki mereka yang sedang sembunyi beristirahat. Tentu saja keadaan tersebut membuat mereka semua panik. Tapi dengan kesigapan yang terlatih, para militer Amerika Serikat ini pun langsung membekuk ketiga gembala kambing tersebut. Dan kemudian si letnan langsung berusaha menghubungi komandan yang sedang beristirahat di pangkalan. Karena menurut letnan, kondisi demikian menandakan tim dalam keadaan terancam. Tapi belum sempat si letnan berbicara, tiba-tiba sinyal hilang dan komunikasi pun kembali terputus lagi. Akhirnya perdebatan di dalam tim pun tidak bisa mereka hindari. Where do you think he's running to? 200 friends down there. Got guys in Leavenworth doing 20 for taking home trophy guns. What do you think they're gonna do? 2 kids and an old man. Di tengah keadaan seperti itu, mereka bimbang dan dilema karena mereka harus memilih di antara 3 pilihan yang diberikan oleh sang letnan. Akan tetapi semua pilihan tersebut gak ada yang menguntungkan posisi mereka. Mereka harus memilih apakah membebaskan gembala itu dengan konsekuensi keberadaan mereka akan diketahui oleh tentara Taliban, atau membunuh mereka semuanya supaya posisi Navy Seals tidak diketahui. Tetapi pilihan tersebut melanggar hukum peperangan karena personel militer Amerika Serikat dilarang membunuh warga sipil yang gak bersenjata ataupun yang gak melakukan perlawanan, atau membiarkan mereka diikat saja di atas gunung tersebut. Tetapi dengan kondisi gunung yang sepi, itu sama saja artinya membunuh mereka secara perlahan. Aduh, mata aneh sepet nih baca skrip. Coba gantian Toda. Aduh, Pak Haji. Belum selesai sebenarnya ngopinya. Nice. Lanjut. Pada akhirnya Mike sang letnan mengambil keputusan berat. Dia membebaskan 3 penggembala itu, sebuah keputusan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ditambah lagi putusnya komunikasi mereka dengan pangkalan membuat mereka semakin merasa putus asa dan merasa misi ini sudah gagal total. Benar saja, salah seorang gembala itu langsung bergegas pergi untuk memberitahu posisi prajurit Amerika Serikat kepada Taliban. Dan dalam waktu singkat, puluhan militan langsung menyerbu naik ke Gunung Sautalosar, titik di mana pasukan Red Wings itu berada.
Lanjut, baku tembak sengit pun tak terhindarkan. Tembakan jitu para personil Navy Seals menewaskan belasan musuhnya. Namun karena kalah jumlah, ya iyalah kalah jumlah, 4 lawan 200. Mereka pun semakin terdesak dan terus terpojok. Sang Letnan Mike memerintahkan timnya untuk mundur. Akan tetapi karena posisi mereka yang terdesak di ujung tebing yang curam, akhirnya mereka harus memilih menjatuhkan dirinya dari tebing yang curam itu demi menyelamatkan gempuran pasukan Taliban. Namun para pasukan Taliban yang tak kunjung menyerah, mereka terus mengejar dan menghujani pasukan Navy Seals itu dengan rentetan peluru serta granat. Dengan penuh luka tembak dan kuping yang terasa pengang karena ledakan, mereka harus digempur hingga akhirnya salah satu anggota Navy Seals, yaitu Danny Deeds, tertembak dan tidak terselamatkan. Dengan situasi yang sangat genting itu, Mike sang letnan berinisiatif mengorbankan dirinya untuk menghubungi pangkalan dari atas bukit yang terbuka dengan tujuan meminta bala bantuan. Dan pada akhirnya Mike sang letnan harus mati dengan posisi terduduk setelah berhasil mengirimkan pesan ke pangkalan. Ya komandan sih ya harus mengorbankan dirinya untuk tim gitu biar menang gitu kan. Tak butuh waktu lama, setelah beberapa saat menerima telepon dari Letnan Mike, pangkalan perang Amerika Serikat pun mengirimkan 2 heli Chinook berisikan pasukan dengan terburu-buru tanpa memperdulikan prosedur yang ada. Maka dari itu setiba di lokasi pendaratan, salah satu heli Chinook itu ditembak RPG oleh tentara Taliban hingga meledak dan jatuh. Turut juga menewaskan Komandan Christensen serta para pasukan lainnya termasuk si Sandy, si anggota baru yang dipelonco sebelumnya. Nah, kan sedih kan? Jadi si Sandy misi pertama deh langsung meninggal. Oke, singkat cerita, kebahagiaan Marcus dan X yang berharap mendapatkan bantuan pun hilang ketika bala bantuan mundur karena merasa zona pendaratan yang tidak aman. Dengan kondisi yang sudah tidak berdaya dan amunisi semakin menipis, mereka harus berpisah untuk menyelamatkan diri. Namun tragisnya X harus mati karena terkepung dan kehabisan amunisi. Berbeda nasib dengan X, Marcus berhasil bersembunyi di bawah bebatuan dan beruntungnya lagi saat pasukan militan Taliban berusaha mencarinya, tiba-tiba muncul helikopter perang Amerika Serikat yang mencari korban dari heli Chinook yang jatuh sebelumnya. Hingga akhirnya membuat tentara Taliban lari dan bersembunyi sementara karena mereka berpikir heli itu akan menyerang mereka. Lanjut, Marcus bertahan dengan keadaan terluka dan kehausan. Dalam keadaan sekarat, dia diselamatkan oleh warga Afghanistan, yaitu Muhammad Gulab, yang merupakan seorang kepala desa. Dia berinisiatif menolongnya untuk menghindari dari kejaran pasukan Taliban dan membawanya ke desa yang dirasa akan membuat Marcus lebih aman. Setibanya Marcus di kediaman Gulab, Marcus langsung meminta tolong agar seseorang dapat mengirimkan pesan ke markas tentara Amerika Serikat. Namun tak berselang lama, ternyata pasukan Taliban yang mengejarnya mengetahui kalau Marcus disembunyikan di rumah Gulab. Kemudian, Marcus langsung ditangkap dan diseret oleh pasukan Taliban untuk dipenggal. Tapi, tiba-tiba Gulab memberikan tembakan peringatan agar pasukan Taliban itu pergi dan melepaskan Marcus. Karena sebagai kepala desa, Gulab berhak melindungi setiap tamu siapapun itu orangnya. Sikap ini merupakan bagian dari budaya turun-temurun desa tersebut yang dinamakan Pashtun Wali. Setelah itu, Marcus segera dibawa oleh Gulab untuk dibersihkan luka-lukanya, diberikan pakaian, serta diberikan makan dan minum. Tiba-tiba, rumah Gulab diserang tentara Taliban yang berambisi untuk membunuh Marcus. Namun dengan keberanian dan prinsip yang kuat, Gulab dan warga desa tersebut rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan seorang Marcus. Hingga pada akhirnya Tarak, si tangan kanan Ahmad Shah, mati tertembak senjatanya sendiri saat bertarung jarak dekat oleh Gulab.
Tak lama berselang, pesan yang dikirimkan oleh Markus melalui Ayah Gulab sampai di pangkalan perang yang direspon cepat oleh tentara Amerika Serikat yang langsung mengirimkan lusinan helikopter beserta pasukan bersenjata lengkap untuk menyelamatkan seorang Markus. Setibanya di lokasi penjemputan, tentara Taliban yang sedang mengepung desa tersebut langsung diberondong peluru oleh pasukan Amerika Serikat sehingga mereka lari kocar-kacir dan sebagian besar tewas tertembak. Setelah perang singkat itu, pasukan Amerika Serikat mendarat dan menjemput Markus yang sedang sekarat. Saat digotong pasukan Amerika Serikat, Markus tak berhenti berterima kasih kepada Muhammad Gulab dan anaknya yang telah rela mengorbankan keselamatan dia dan warga desanya untuk melindungi seorang Markus. Asli di sini sih ngena banget ya. Agak mengandung bawang sedikit gitu. Setelah itu, scene kembali ke awal di mana Markus sedang dibawa dengan helikopter untuk diobati. Dan selesai sudah filmnya. Gimana? Kalau penonton masih ada yang belum mengerti, boleh diulang lagi video ini. Tapi jangan di skip-skip ya, supaya penonton jadi lebih ngerti. Atau kalau mau tambah ngerti lagi, tonton langsung aja filmnya. Jadi kesimpulannya, film ini buat saya dan murid saya Toda termasuk kategori film action yang menegangkan, penuh adrenalin, tragis, dan ya mengharukan sekali sih. Gak heran kalau film ini mendapat skor 7,5 dari situs IMDb. Dan di film ini kita juga diberikan banyak pesan-pesan yang bisa kita petik, seperti kekompakan dalam persahabatan yang selalu menolong dan membantu dalam keadaan apapun. Juga prinsip bahwa kita memang harus berbuat baik dan tolong menolong kepada siapapun, tanpa kita itu harus melihat siapa orangnya, apa warna kulitnya, dan apa agamanya. Bukan begitukah, Toda? Ya, iyalah, iya aja sama guru mah. Nah lanjut, jadi dari info yang saya dapat dari internet setelah kejadian tragis tersebut, Muhammad Gulab serta keluarga yang udah nolong si Markus itu diteror oleh Taliban, yang akhirnya menyebabkan salah satu anggotanya Muhammad Gulab harus tewas ditembak oleh Taliban. Katanya sih seperti itu ya. Ya Allah, kasihan banget si Gulab. Dan juga tambahan dari berbagai sumber yang ada menyebutkan kalau Muhammad Gulab sudah aman berada di Amerika Serikat. Walaupun sangat sulit untuk mendapatkan izin tinggal di negara adidaya tersebut, beruntungnya Muhammad Gulab sebagai seorang yang baik, ia mendapatkan kebaikannya juga. Dengan dibantu seorang pengacara, ia dapat pindah ke Amerika Serikat tanpa harus membayar. Tentunya sebelum kepindahannya, Amerika Serikat meminta rekomendasi dulu ke PBB. Nah, karena Gulab sudah ada di Amerika Serikat, Markus Luttrell sebagai satu-satunya korban yang selamat dari kejadian yang tragis itu terus menjaga hubungan baik dengan Muhammad Gulab. Bahkan Muhammad Gulab ini sudah dianggap seperti keluarga sendiri sama si Markus. Oke lah, sampai di sini dulu videonya ya. Jangan ragu-ragu untuk kritik kita di kolom komentar biar channel ini makin sesuai dengan keinginan kalian semua. Oke, saya mau ngantar Pak Haji dulu nih pulang. Udah 11:30 malam nih, beneran. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.